sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alimni syai'an, ajarkanlah kepadaku sesuatu sehingga saya tidak lagi bertanya kepada orang lain." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul ya amantu billah thumma istaqim." Singkat bahasa Nabi SAW, sangat singkat. Datang seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu ilmu, satu saja, supaya saya tidak bertanya lagi kepada manusia yang lain." Kata Nabi SAW, "Katakanlah, ucapkanlah, ya, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah kamu dengan itu." Beriman kepada Allah ini sangat luas cakupannya. Masuk di dalamnya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, bahkan beriman kepada hari akhir, takdir baik dan buruk. Jadi bukan beriman kepada Allah saja, tidak. Semua rukun iman dia imani. Setelah itu istiqomah. Ya, istiqomah. Ini istiqomah ini yang berat. Ada orang sudah punya ilmu, ada orang sudah belajar menghafal ini dan itu, tapi untuk istiqomah kadang-kadang payah. Ada orang yang sudah di pesantren bertahun-tahun, begitu keluar mantan santri. Ya, dulu santri, sekarang mantan santri, terjebak ini dan terjebak itu. Maka penting bagi kita semuanya untuk memahami makna istiqomah. Ya. Dan alhamdulillah, bahagian istiqomah kita hari ini adalah kembali Allah berikan kita jalan-jalan istiqomah. Di antaranya adalah kita belajar agama, belajar terkait dengan akidah kita, iman kita, keselamatan kita di akhir. Ini luar biasa. Sebab belum tentu orang diberikan nikmat istiqomah, Pak. Bu. Ada orang begitu selesai Ramadan hilang sudah istiqomah. Istiqomahnya hanya ketika Ramadan, belajarnya ketika Ramadan, ibadahnya ketika Ramadan, takut kepada Allah hanya ketika Ramadan. Selesai Ramadan tidak ada lagi takut. Nah, maka di sini kembali kita mengkaji kitab tauhid. Kita permantap tauhid, akidah kita. Karena jalan keselamatan tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan satu ilmu. Hanya ada satu ilmu yang bisa menyelamatkan seorang hamba, bahkan bisa menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Ini disebutkan di sini semua, yaitu keutamaan tauhid yang benar, keyakinan yang benar, akidah yang benar, pemahaman yang benar, hati yang benar. Ya, ini kumpulan-kumpulan mulakhas, kumpulan kesimpulan hadis, ayat terkait masalah tauhid di buku ini. Baik, kita lihat misalnya ada hadisnya. Ini hidup. Walahuma fi hadisin itban. Nah, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ya. Tidak disebutkan neraka itu, ya, tidak akan menyentuh orang yang besar pahala puasa atau hajinya. Tidak disebutkan di hadis ini. Tidak disebutkan kalau banyak sedekahnya neraka tidak akan menyentuh Anda. Tidak. Haji, puasa, umroh tidak disebutkan. Tapi yang disebutkan di sini adalah kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Sahih. Dari sahabat Ibban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan api neraka itu bagi siapa? Ya. Bagi orang yang banyak pahala, sedekah, puasa, tidak. Membangun masjid,
Ya. Tapi disebutkan di sini adalah siapa yang mengucapkan, meyakini, bahkan yang paling penting mengilmui. Sebahagian orang menganggap mengucapkan la ilaha illallah itu pasti aman. Ini pemahaman sebagian kaum muslim. Dia berzikir 10 kali, 100 la ilaha illallah, pagi, siang atau sore. Padahal bukan itu maksudnya. Yang dimaksud oleh Nabi SAW, dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya dan dia ilmui itu. Dia berilmu dengan la ilaha illallah. Dia mengerti apa makna maksud la ilaha illallah, bukan sekedar diucapkan. Ya. Kalau orang non muslim mengucapkan la ilaha illallah, kira-kira masuk neraka? Tidak bisa. Nah, makanya penting. Jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ia bertanya bidzalika wajh Allah. Lihat syarat berikutnya. Tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah, disyaratkan ia bertanya, dia niatkan, dia ilmui, dia mengerti ucapan ini hanya untuk Allah. Ya, dia mengerti bahwa ibadah itu tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, yang mubah, ibadah yang tersembunyi dalam hatinya, ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuhnya, ibadah yang dilakukan dengan hartanya, ibadah yang dilakukan dengan lisannya, seluruhnya dia bertanya bidzalika wajh Allah. Seluruhnya itu dia niatkan hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Untuk manusia, untuk pimpinannya, untuk istri suaminya, untuk anaknya tidak boleh. Dia bertanya bidzalika wajh Allah. Hanya ada satu syarat, yaitu apa? Hanya untuk Allah. Seluruh ibadah kalian, ibadah kita, bahkan zikir yang diucapkan itu, kalau dia besarkan suaranya, lalu dia niatkan karena Allah, ya, atau bukan karena Allah, maka ibadahnya tidak bermanfaat. Ada sampai goyang-goyang, ada sampai begini-begini. Kalau dia niatkan untuk Allah, tidak masalah. Tapi kalau dia niatkan berzikir agar didengar oleh manusia, ya, padahal ibadah itu Pak, hukum asal ibadah itu harusnya tersembunyi. Itu hukum asal ibadah. Ibadah boleh ditampakkan, boleh diperlihatkan kalau ada tuntunan oleh Nabi, seperti haji. Haji, umroh itu ibadah yang diperlihatkan, boleh. Sholat jamaah, boleh. Tapi tidak boleh semua ibadah ditampakkan orang tahu. Salah. Zikir termasuk ibadah yang khafi, harus dia sembunyikan, karena itu amalan lisan. Ini banyak keluhan masyarakat. Dia anggap seluruh ibadah itu dijaharkan, nampak semua orang tahu, orang dengar. Lalu, termasuk sedekah. Ibadah sedekah termasuk ibadah yang tersembunyi, tidak boleh. Makin tersembunyi, makin bagus kualitasnya. Beda kalau sholat Jumat, sholat 5 waktu bagi laki-laki, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Tidak boleh. Karena tampakkan, tapi sholat meninggal jalan Pak, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ya. Atau haji, dia tampakkan berlihat. Ya. Atau umroh, atau berjihad fisabilillah. Nah, ini keutamaan la ilaha illallah. Makanya kalau kita pernah dengar hadis, man mata, siapa yang meninggal di akhir hayatnya dan dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah. Nah, ini juga mau diluruskan ya. Apakah dia mengucapkan la ilaha illallah begitu saja lalu dia masuk surga? Tidak seperti itu. Yang benarnya adalah selama hidupnya dia praktekkan, dia ilmui, dia amalkan la ilaha illallah, dia tidak memalingkan seluruh ibadahnya kepada selain Allah. Kemudian dia meninggal walaupun dia tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia ini orang seperti inilah yang dimaksudkan oleh Nabi
orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sebab yang dinilai adalah perbuatannya, bukan ucapannya. Ya. Lebih utama lagi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, ini lebih utama. Bagaimana caranya? Apakah ketika 1 jam sebelum meninggal ajal nyawa dicabut, atau 1 hari atau 2 hari? Nah, intinya adalah sebelum dia meninggal, misalnya dia di rumah sakit 3 hari dia sadar, dia masih mengucapkan la ilaha illallah, maka ini teranggap sama ketika dia mau meninggal. Itu bukan berarti jam 10 dia meninggal, jam 9-nya dia mengucapkan la ilaha, tidak. Jadi la ilaha illallah itu sebelum dia meninggal, mau 1 hari, mau 2 hari, 3 hari, 1 minggu sekalipun, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia koma, dia tidak sadar, maka dia teranggap mendapat keutamaan la ilaha illallah. Tapi dengan syarat, selama hidupnya dia tidak boleh memperserikatkan dan meniatkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan api neraka bagi seorang hamba yang dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengilmui serta dia amalkan la ilaha illallah dalam kehidupannya. Maka Allah harapkan api neraka menyentuh kulitnya. Ini pahala yang luar biasa, ibadah yang istimewa, yang sangat luar biasa, yang seharusnya setiap muslim tahu ini, wajib dia tahu. Maka kata ulama kita, makna dari Allah mengharapkan ya api neraka bagi dia, yaitu at-tahrim al-ma'u ay man anar an-tamasahu, yaitu Allah melarang, Allah perintahkan api neraka jangan kamu menyentuh hambaku yang tidak mempersekutukanku selama hidup di bumi. Maksudnya Allah perintahkan api neraka tidak boleh menyentuh dia, walaupun banyak dosanya, tidak boleh. Ini dia. Ini ilmu yang sangat dahsyat, yang sangat agung, yang sangat dahsyat, luar biasa, pahalanya luar biasa. Ini harus kita tahu. Ya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi. Ini hadis. Ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya 13 tahun lebih. Perbaiki akidah, tauhid. Karena kita tidak tahu ajalnya kapan datang. Kadang-kadang lagi hujan kayak gini, belum terpenuh, tiba-tiba jantung, kena jantung, tidak. Tidak dinilai bagaimana dia meninggal, tidak penting. Tapi yang dinilai adalah bagaimana akidah terakhir dia ketika dia meninggal, itu yang ukur. Apakah dia mempersekutukan Allah, ataukah dia sudah bertobat dan tidak mau mempersekutukan Allah lagi? Nah itu dia. Baik, sedikit saja ada beberapa tafsir dari ulama kita terkait dengan hadis di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan hadis tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan api neraka menyentuh orang yang dalam hatinya ada iman, tauhid, la ilaha illallah yang benar. Ini yang kita cari. Inilah rahasia hidup. Inilah ilmu
yang diberikan kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ilmu yang hilang. Ya. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita hidayah semuanya kembali mempelajari ilmu ini. Inna itu sesungguhnya. Tidak perlu pakai inna juga, maka artinya pasti. Ini kaidah dan keindahan bahasa. Kalau dalam bahasa Arab itu ada inna atau qad atau laqad, artinya penguat, artinya menguatkan apa yang datang setelahnya, sekaligus tanbih, peringatan bahwa perhatikan betul itu, jangan sampai kalian lalai dari hal itu. Itu makna adawat ta'kid, kata huruf yang menguatkan apa yang datang setelahnya. Innallaha. Ada apa sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan inna, sesungguhnya. Ya, jadi kalau kita sering baca sesungguhnya itu, perhatikan itu betul-betul perkara yang besar sekali. Kalau tafsirnya itu perkara yang besar sekali. Perhatikan betul, jangan sampai salah. Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, harrama. Ada tasydid. Betul-betul sungguh mengharamkan. Sesungguhnya Allah betul-betul sungguh mengharamkan. 2 kali sungguh. Kalau ada orang bilang sudah makan, sudah. Kalau Pak Iwan ditanya Pak Iwan sudah makan, sudah. Kalau ditanya Bang Andi sudah makan, sungguh sudah. Mana yang lebih kuat? Ya, itu. Artinya sungguh itu menguatkan apa yang datang setelah. Itu apa? Bahwa pasti dan pasti gitu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan kepada orang yang mengucapkan, mengilmui, mengamalkan. Ada 3 syarat. Dia ucapkan, dia ilmui, dia imani, dan yang ketiga dia amalkan. Baru dia dapat keutamaan yang tadi sebelum haramallah. Nah, Allah mengharamkan api neraka menyentuh orang yang dalam hatinya dia ucapkan la ilaha illallah, dia imani la ilaha illallah, dan dia amalkan la ilaha illallah. Maka kata pengarang di sini atau ulama kita, Allah mengharamkan itu artinya adalah al-man'u ay mana'an nar an tamassahu. Sesungguhnya Allah akan mencegah, Allah perintahkan pada api neraka. Bayangkan, ini amalan luar biasa. Allah perintahkan api neraka jangan kamu sentuh orang yang tauhidnya, yang imannya, yang la ilaha illallahnya benar, yang dia ucapkan, dia amalkan dalam kehidupannya, dari hidup sampai dia meninggal dengan la ilaha illallah. Itu jangan kamu sentuh dia. Ya. Inilah kenapa betapa pentingnya akidah yang harus dipelajari oleh seorang muslim, supaya dia betul-betul jaga ibadah. Maka dilarang menyentuh orang yang memiliki la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajha Allah, mukhlishan min qalbi wa mata ala dzalik wa lam yaqulha nifaqan. Maksud dari dia inginkan mengucapkan la ilaha illallah itu karena Allah, maksudnya adalah mukhlishan. Pertama dia harus niat ikhlas dulu. Dia niat ikhlas. Dia ucapkan la ilaha illallah. Dia niatkan. Kemudian dia amalkan la ilaha illallah dalam segala aspek kehidupannya, baik dengan ucapan, perbuatannya, dengan hartanya, seluruhnya dibangun di atas la ilaha illallah. Nah ini yang benar. Jadi la ilaha illallah itu ketika mau makan, la ilaha illallah, saya niat makan karena Allah. Saya niat
Tidur karena Allah, besok sholat subuh atau bangun sholat malam, atau jangan sampai terlambat sholat subuh sehingga dia hindari begadang. Bayangkan betapa indahnya hidup seorang hamba jika dia hiasi hidupnya dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini dari pagi sampai malam dia tidak perlu ucapkan, tapi dia praktekkan dalam kehidupannya. Dia berdagang la ilaha illallah, niat berdagang karena Allah. Dia ojek la ilaha illallah, dia kontraktor la ilaha illallah, dia PNS la ilaha illallah, dia wira swasta la ilaha, dia ibu rumah tangga la ilaha illallah. Dia jadi ibu rumah tangga karena Allah, dia jadi pedagang karena Allah, dia jadi ASN PNS karena Allah, dia jadi tukang ojek karena Allah, dia jadi tukang bangunan karena Allah. Ini maksudnya. Nggak boleh dia lepas dari kalimat ini. Ini yang dahsyat, ini yang berat. Makanya kata sebagian ulama, orang kalau mau benar ikut Rasulullah SAW itu dia seperti menggenggam bara api. Disebutkan di hadis yang lainnya. Karena kenapa? La ilaha illallah ini selalu dia lakukan, pasti. Nah, bisa tidak? Kalau mau ikut Rasulullah SAW itu sangat berat. Saking beratnya Rasulullah ibaratkan seperti menggenggam, memegang bara api. Jangankan bara api, itu ada hawanya. Berani kita pegang hawanya, tidak ada yang mau. Apalagi bara. Bara itu intinya api ya, lebih panas dari api lagi. Kenapa? Kalau dia mau mengucapkan, dia meniatkan la ilaha illallah, pasti banyak tantangannya, godaannya luar biasa. Kadang karena ini, karena itu, makanya dia berpegang dengan la ilaha illallah. Ini berat. Dia mau meninggalkan sesuatu, la ilaha illallah. Dia mau melakukan sesuatu, la ilaha illallah. Dia mau berbuat baik kepada orang tuanya, la ilaha illallah. Karena Allah aku berbuat baik. Dia mau berbuat baik pada istri, anak, suaminya, la ilaha. Itu begitu Pak. Jadi la ilaha illallah itu sulit. Bukan sekedar la ilaha illallah, bukan itu. Tapi la ilaha illallah itu yang dimaksud adalah seluruhnya mukhlis. Dia niatkan fi qalbi, dalam hatinya. Bukan sampai di situ. Wa mata ala dzalik. Sampai datang kematian menghampirinya. Ini yang beratnya adalah istiqomah tadi. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah ajarkan aku satu ilmu sehingga aku tidak minta lagi belajar dengan orang lain. Kata Nabi SAW, Qul amantu billah. Katakan aku beriman. Beriman itu masuk di dalamnya. Yang paling dasar dan paling kuat ini hadis ini. Beriman tanpa didasari la ilaha illallah tidak akan mungkin bisa. Makanya la ilaha illallah sumber dari segala sumber hukum Islam. La ilaha illallah. Makanya ini dahsyat. Ya. Aman tuh beriman. Bagaimana bisa beriman kalau dia tidak mengerti la ilaha illallah? Segala sesuatu dia lakukan bukan karena Allah. Nggak bisa. Yang kedua, sembastaqim, istiqomah. Nah ini berat. Dia jaga amalannya la ilaha illallah, semuanya dia niatkan kan. Walaupun kadang ada muncul bisikan ini, bisikan itu, godaan ini karena itu. Dia istighfar, astagfirullah. Tadi itu bukan karena Allah, astagfirullah. Dia roba. Besok sebentar karena Allah. Lihat berat tidak? Berat. Kita makan tadi niat karena Allah, belum tentu. Belum tentu, tidak ada yang tahu. Makanya terkadang habis makan kita sama-sama istighfar. Ya, nah itu la ilaha. Makan karena Allah, minum karena Allah, istirahat karena Allah, tidur karena Allah, bangun dari tidur karena Allah, mau bekerja, buat adonan roti karena Allah, itu Pak, itu berat. Makanya orang yang mengerti ilmu ini itu lebih tinggi makomnya, siapapun dia, tidak bisa. Setelah para nabi dia, setelah para nabi, para rasul, orang yang paham ilmu ini.
Coba buka Al-Quran. Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wassiddiqin. Ya, para nabi wassalih. Siapa orang salih? Orang saleh yang dia ibadah itu dibangun di atas la ilaha illallah. Bukan sekedar sholatnya Pak, bukan. Hajinya, puasa, bukan. Tapi dia lakukan seluruhnya karena la ilaha. Bahkan dia tidak banyak ibadahnya, sedikit ibadahnya, tapi dia jaga istiqomah la ilaha illallah. Orang banyak ibadahnya belum tentu la ilaha illallah. Banyak zikirnya belum tentu la ilaha. Panjang doanya belum tentu la ilaha. Iya kan? Banyak ustaz. Setelah ibadah ini, setelah ceramah ini, setelah doa ini, coba. Ini para ustaz, teman-teman da'i. Inilah. Apalagi yang bukan da'i, bukan ustaz. Ini godaannya sampai orang yang punya ilmu saja jatuh Pak. Makanya tidak memandang dia ustaz tidak ustaz. Intinya adalah betul-betul kita memohon kepada Allah, berlomba. Siapapun yang berlomba kepada Allah, minta, ya Allah betul-betul jaga amalan saya di sisa umur hidup saya ini. La ilaha illallah. Seluruhnya dia wakafkan sisa umurnya untuk orang. Berjuang di jalan Allah, berdakwah, belajar agama, istiqomah dengan itu. Ya. Itu ilmu para nabi. La ilaha. Makanya kata Nabi SAW, seandainya ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala. Kenapa Umar? Kenapa bukan Abu Bakar? Nah, kita kaji sedikit. Abu Bakar radhiyallahu atau Umar radhiyallahu taala itu sahabat yang tidak ada kompromi. Ya, betapa kuatnya la ilaha illallah. Nah, kalau orang bertanya kenapa bisa bukan Abu Bakar menjadi nabi? Seandainya Rasulullah SAW meninggal, kenapa Umar? Jangan salah kajiannya. Rahasianya ini. Bahkan Abu Bakar lebih utama. Kenapa? Karena disebutkan namanya dalam Al-Quran berapa kali. Ya. Kemudian beliau mensedekahkan seluruh hartanya. Umar setengah saja dikasih. Tapi kenapa kata Nabi SAW, seandainya Allah mengizinkan lagi aku mengangkat Nabi, ya, maka Abu Bakar, Umar bin Khattab sebagai Nabi, bukan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena dari sisi la ilaha illallah. Abu Bakar atau Umar radhiyallahu itu terkenal tidak ada kompromi. Yang salah salah. Bahkan syaitan, jin kalau nengok Umar cari jalan lain, tidak mau ketemu Umar. Di gang di Mekah itu enggak. Karena kuatnya la ilaha illallah. Makanya digelar Al-Faruq. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu menunjukkan dahsyatnya la ilaha illallah. Ilmu tidak ada rasa takut sedikit pun. Lihat ketika beliau mau hijrah kan, hijrah terang-terangan, yang lain sembunyi-sembunyi kan. Beliau terang-terangan, bahkan di depan Ka'bah mengumumkan siapa yang mau suaminya atau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, besok ketemu saya mau hijrah besok disuruh ketemu. Beliau keluar hijrah, nggak ada yang datang, berani. La ilaha illallah. Ini kita cari sekarang kuatnya itulah. Nah inilah yang menyebabkan kualitas iman. Kalau orang bertanya, kenapa para sahabat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa para ulama itu diridhoi, dirahmati Allah? Kita laki-laki, mereka makan, kita makan. Mereka kerja, kita nikah, mereka juga. Tapi apa yang membedakan ini? Para ulama, para sahabat Nabi, tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam semuanya dasarnya. Setiap mereka beramal, setiap mereka berilmu, setiap mereka beribadah, bersedekah. La ilaha illallah. Beda kalau kita Pak. Ustaz sekarang kalau pergi ceramah, tanya dulu, berapa di situ? Ya. Berapa di situ? Jangan di situ Ustaz, sini lumayan, sekian, sana, sekian. Ditinggalkan di situ, pergi ke sini. Teman-teman sebagian dulu. Nah, ini realita. Makanya kadang-kadang ya Allah, nauzubillah. Kita bersyukur karena ada sedikit ini ilmu ini. Ya, makanya ini Bapak-bapak sekalian, Ibu, amalkan ilmu ini. Dahsyat ini. Allah perintahkan api neraka. Bukan Allah perintahkan malaikat suruh api neraka, tidak.
Allah perintahkan langsung pada hambanya neraka. Lihat, neraka itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada melalui perantara. Allah perintahkan neraka, jangan kamu sentuh itu. Beda kalau Allah perintahkan malaikat, sampaikan kepada api neraka, jangan, itu beda. Nah, ini harus kita paham konteks-konteks ada ayat atau hadis seperti ini. Apalagi ada kata sesungguhnya, pasti. Nah ini pasti Allah akan perintahkan api neraka, wahai neraka, sungguh jangan sampai kamu menyentuh. Nah itu lihat gaya bahasa hadis. Inna, sungguh wahai api neraka, awas kamu, jangan sampai kamu menyentuh orang ini. Lihat, insya ini hadisnya luar biasa ya, kalau dikaji. Makanya rugi kalau orang bertahun-tahun tidak mengajar atau tidak belajar ilmu ini. Maka beruntunglah kita yang hadir di sini. Allah pilih kita, ya. Tidak semua orang Allah pilih. Inilah bagian dari doa-doa ibu bapak semuanya. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, kan? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mana itu jalan yang lurus, Pak, Bu? Ini dia. Jalan yang dibangun di atas la ilaha illallah. Tidak ada jalan lain, tidak bisa. Kalau mau selamat cuma ini satu-satunya jalan. Perbaiki tauhid kita, keyakinan kita, jaga itu semua. Niatkan karena Allah. Mau berzikir, zikir karena Allah. Jangan zikir bukan karena Allah, ikut-ikutan. Mulai sekarang jangan. Mau mengucapkan subhanallah, ucapkan karena Allah. Bayangkan 33 subhanallah itu. Kan selama ini kita subhanallah, subhanallah. Tapi apakah setiap subhanallah karena Allah? Belum tentu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa karena Allah? Belum tentu. Kadang-kadang mungkin kan ikut, sudah cepat-cepat karena saya mau pergi. Cepat aja, sudah cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kualitasnya sangat ringan. Makanya kalau belajar tauhid ini Pak, pasti tenang. Pasti tenang. Kenapa? Pasti dia akan dahulukan Allah daripada pimpinan, daripada orang tua, daripada istri atau suaminya, daripada anaknya, daripada pekerjaannya. Nah, itu buah dari tauhid. Atasannya panggil, subhanallah. Pak, dipanggil subhanallah. Dia jaga tasbih. Subhanallah, subhanallah. Maka dia nggak tasbih. Siap, komandan. Nah, lihat apa yang salah. La ilaha illallah yang kurang. Dia nggak kurang ilmu ini. Baik, itu dahsyatnya ilmu la ilaha illallah. Dan ini semua sampai akhir itu begitu terus. Makanya hati kita insya Allah. Nah, sedikit lagi. Hatinya, lihat sedikit kita kaji satu persatu. Hatinya dia harus penuhi hati, qalbi seluruhnya, jangan dia pisahkan. Hatinya itu Pak, kita isi dengan la ilaha illallah. Semuanya kita biasakan la ilaha illallah. Kita mau marah, kata guru kami bahkan dalam hadis, kalau kalian mau marah, marah karena Allah. Kalian mau suka sesuatu, suka karena Allah. Masya Allah. Kamu ini, lihat, sudahkah karena Allah Anda marah? Nah, kita semua ini, saya, semua kita kadang-kadang marah itu sudah duluan terjadi baru astagfirullah, ya kan? Baru sadar. Padahal kalau kita karena Allah marah, tidak akan jadi marah. Apa obatnya biar nggak marah? Gampang. Karena Allah kalau mau marah boleh, tapi karena Allah, itu yang nggak bisa kan? Bagaimana bisa? Begitu mau karena Allah, syaitan datang. Begitu karena Allah, syaitan lari. Syaitan nggak bisa menggoda orang yang ikhlas karena Allah. Ada Al-Quran kok. Kan marah itu kan godaan syaitan. Sampai kadang lupa kan? Wow, akhirnya membunuh orang. Ya Allah, astagfirullah. Banyak kejadian sudah membunuh orang berusaha. Karena marah itu syaitan. Nah, tapi kalau dia marah karena sesuatu, ini karena tetangga begini, dia tahan. Apakah karena Allah saya marah tetangga saya? Apa karena Allah saya marah istri saya? Apa karena Allah saya marah suami saya? Apa karena Allah saya marah anak saya? Nah, ini yang bagusnya tauhid. Akan membaguskan hidup, keluarga, rumah tangga kita, insya Allah. Baik. Wa mata ala dzalik. Lihat, seandainya besok dia meninggal, minggu depan dia meninggal dalam keadaan dia melatih la ilaha illallah, masya Allah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi, haramallahu 'alan nar.
Allah akan perintahkan api neraka, mengharamkan api neraka menyentuh hambanya. Jangan kamu sentuh hambaku, wahai neraka. Kenapa? Karena 1 minggu dia sudah melhati la ilaha illallah. Tiba-tiba dia meninggal. Nah ini benar. Dia sudah melatih diri Allah. Mau ini karena Allah, mau itu karena Allah, mau ini karena Allah. Aduh berat sekali. Memang berat karena surga itu mahal. Ini baru ketemu. Kalau surga itu murah-murah, aduh, orang kaya di luar masuk surga, kalah kita. Tapi karena mahalnya, orang kaya pun belum tentu masuk neraka, masuk surga. Kenapa? Karena tidak diukur itu, yang diukur la ilaha illallahnya atau tidak. Hartanya karena Allah atau bukan karena Allah. Sedekahnya karena Allah atau bukan karena Allah. Nah, walam yakulha nifaqan. Nah ini juga penting. Dia tidak boleh mengucapkan la ilaha illallah dengan nifaq. Secara nifaq. Artinya ada penyakit nifaq, nggak boleh. Itu munafikan, nggak boleh. Dia buang. Artinya dia ucapkan, dia amalkan apa yang diucapkan. Nggak boleh dia sudah saya ucapkan saya, tapi di hati saya berat. Nggak boleh. Seiring sejalan. Pokoknya apa yang dia ucapkan dia upayakan lawan. Nggak boleh ada bisikan lain. La ilaha illallah. Nggak boleh dia menyelisihi ucapan la ilaha illallah. Masih ada lagi sedikit, tapi singkatnya begini. Rasulullah SAW mengkabarkan dengan betul-betul kabar yang pasti, muakkad, betul-betul kabar yang sangat pasti, bahwa siapa yang mengucapkan man talaffaza bi kalimatin la ilaha illallah qasidan mata dulu alaihi min al-ikhlasi wa nafsi syirki amilan bidzalika zahiran wa batinan wa mata ala tilkal halal yang tamassul nar yaum al-qiyamah. Rasulullah betul-betul mengkabarkan kepada kita, ini hadis dengan pengkhabaran yang pasti dan jelas bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia maksudkan, dia niatkan ucapan itu dengan ikhlas dan dia hindari segala bentuk kesyirikan dengan kalimat itu, dengan perbuatannya, dengan ibadahnya, zikirnya, sedekahnya, seluruhnya, zahir dan batin, secara zahir, secara batin, baik itu dengan zahir, nampak ataupun tersembunyi di dalam kamar. Pokoknya saya kayaknya tidak boleh. Walaupun sendiri di dalam kamar, bahkan di mana dia sendiri, dia tidak boleh dia ada niat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semuanya dia harus ikhlas. Nah, dan kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Wallahu ta'ala alam. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga insyaallah kajian kita bisa bermanfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Dan mungkin ada diskusi, tanya jawab.